Oke, terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang sudah menjelaskan juga bahwa gereja Sidang Jemaat Allah ikut terbakar akibat konflik. Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, GSJA, Pendeta Yanes Sorstiti, meminta pihak keamanan TNI Polri untuk mengklarifikasi pernyataan mereka bahwa tidak ada gereja yang dibakar pasca konflik Kariu. Baik, teman-teman, sekarang saya lagi ada di Aboru dan di samping saya ini ada jemaat dari Gereja Sidang Jemaat Allah, ada Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah Kariu, dan ada anggota dari Gereja Protestan Maluku yang ada bersama, termasuk ketua wilayah. Dan saya ingin menyampaikan beberapa klarifikasi karena ada informasi yang berkembang bahwa di Kariu ketika konflik terjadi antara Ori dan Kariu tidak ada satupun gereja yang terbakar. Saat mengunjungi warga pengungsi negeri Kariu di negeri Aboru, Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, Pendeta Yanes Sorstiti, sangat menyesalkan pernyataan pihak keamanan, yang sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi, terutama, pembakaran gereja di negeri Kariu, dan minta pihak keamanan untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, karena pada kenyataannya, Gereja Sidang Jemaat Allah Kariu, juga dibakar oleh para perusuh dari negeri Pelau dan Dusun Ori. Dalam rilis resminya kepada media, 28 Januari 2022, Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, Pendeta Yanes Sorstiti, menyampaikan penyesalannya atas publikasi informasi dari pihak keamanan yang tidak lengkap dan merugikan organisasi yang dipimpinnya. Publikasi informasi yang dimaksudkan Titi adalah tentang tidak adanya gedung gereja yang terbakar di negeri Kariu pasca bentrok. Sebagai Ketua BPD, tentu sangat menyesali akan publikasi informasi pihak keamanan yang tidak lengkap, sehingga sangat merugikan pihak kami dalam organisasi ini, ungkap Titi, yang juga diposting di akun Facebook miliknya. Menurut Titi, seharusnya sebelum pihak keamanan mempublikasikan informasi ke publik, terlebih dulu, melakukan cross-check tentang berapa jumlah bangunan gereja di negeri Kariu. Kami tidak mempunyai perasaan dendam kepada pelaku pembakaran gedung gereja kami, tetapi kami sangat-sangat tidak setuju dengan cara-cara pihak keamanan yang terkesan menutup mata terhadap gedung gereja kami yang sudah dibakar masa perusuh, dengan mengatakan, tidak ada gereja yang terbakar, kata Titi. Menurut Titi, yang juga sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Gereja Sidang Jemaat Allah, GSJA Maluku, bahwa kita sepakat untuk tetap menjaga kedamaian di bumi raja-raja ini, tetapi bukan berarti dengan sengaja mengesampingkan fakta yang terjadi. Sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak menyimpan dendam kepada para pelaku pembakaran gedung gereja kami, namun sebagai pimpinan organisasi ini, kami berharap agar ada gedung gereja baru yang dibangun untuk menjadi tempat ibadah warga Gereja Sidang Jemaat Allah. Saya juga menghimbau kepada warga gereja, di mana saja berada, agar tidak terprovokasi dengan isu-isu provokatif, yang ingin memperkeruh suasana dalam bingkai kehidupan persaudaraan di Tanah Maluku, khususnya di Pulau Haruku. Warga gereja juga diharapkan, untuk terus mendukung dalam doa pemulihan keadaan negeri Kariu, dan sedapat mungkin, turut mengambil bagian dalam membantu saudara-saudara kita, dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehari-hari, imbau Titi menutup. Saat ke negeri Aboru, untuk melihat langsung kondisi warga Gereja Sidang Jemaat Allah, yang sementara mengungsi, Ketua BPD bersama tim, menyerahkan bantuan pangan kepada warga gereja, yang diterima oleh Gembala Sidang Jemaat Allah Petra Negeri Kariu, Pendeta Karel Keitili.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Komisaris BPDG SJA Maluku, Pendeta Ferry Dumeda STH, dan Ketua Wilayah Pulau Lease, Pendeta Sweetla Tumahina. Nah, hari ini saya ada di Aboru, tempat di mana saudara-saudara kita dari Kariu mengungsi. Dan karenanya saya ingin tanya secara langsung kepada salah satu jemaat terkait dengan insiden konflik yang akhirnya berdampak terhadap salah satu gereja yang terbakar, yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, bolehkah saya berikan kesempatan buat Bapak untuk memberikan sedikit penjelasan bahwa benar atau tidak? Yang benar, mereka rampas barang-barang keluar lalu bakar gereja. Artinya Gereja Sidang Jemaat Allah telah terbakar. Yang tidak terbakar Gereja Protestan Maluku. Iya. Oke. Nah, ini gembala sidang dan saya minta Bapak Gembala Pendeta Kante Kecili bisa menjelaskan sedikit saja. Ya, situasi yang terjadi di Kariu saat itu, otomatis gereja GSJA Sidang Jemaat Allah terbakar dengan cara mereka bawa itu ban mobil dan dimasukkan dalam gereja, langsung dibakar. Dan ternyata gereja kami sudah menjadi abu. Oke, terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang sudah menjelaskan juga bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah ikut terbakar akibat konflik. Nah, untuk meneguhkan apa yang menjadi pengakuan, saya bisa beri kesempatan buat Bapak salah satu anggota dari Gereja Protestan Maluku yang kiranya bisa memberikan sedikit saja penjelasan. Silakan. Oke, yang terbakar adalah Gereja Sidang Jemaat Allah yang terbakar. Bolehkah Ketua Wilayah? Nah. Ya baik, terima kasih. Secara langsung bahwa peristiwa itu terjadi, Gereja Sidang Jemaat Allah Kariu terbakar. Oleh sebab itu, saya sebagai Ketua Wilayah hadir di tempat ini bersama-sama dengan Gembala Sidang dan juga rekan wilayah saya untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Itu saja, sekian. Terima kasih. Oke, demikian yang kemudian saya bisa sampaikan bahwa benar informasi yang berkembang bahwa tidak ada satu gereja yang terbakar. Ternyata dari pengakuan saksi bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah ikut terbakar akibat konflik yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.